Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program kuliah terbuka Eleos Theological School. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja bergabung dalam program ini. Kalau Anda mendengarkan atau dapat menangkap siaran kami, Anda bisa meninggalkan komentar, memberitahu siapa nama Anda dan dari mana Anda berasal, supaya saya mengetahui siapa-siapa yang memantau siaran kami. Dan bagi mereka juga yang akan mengikuti siaran ini mungkin dalam siaran ulangan, saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada Anda dalam program Sound Doctrine. Dan malam hari ini dari Sydney jam 8 malam waktu Sydney, Australia, saya akan menyampaikan pengajaran yang berkaitan dengan judul seperti yang Anda lihat di layar, sudah tertulis mengapa harus Sound Doctrine, sebuah ulasan teologis yang akan memandu Anda mengenal apa itu sound doctrine, ya, dan mengapa kita harus memahami sound doctrine. Saya mau menyapa Ibu Rina Siahaan di Batam. Terima kasih Bu Rina sudah bergabung. Terima kasih untuk Batam di ujung barat Indonesia. Dan kemudian saya ingin menyapa Ibu Kristen Marcella yang ada di Manado, tepatnya di bagian timur, ya kan, Sulawesi Utara. Jadi dari barat ke timur. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Saya sudah melihat siapa-siapa yang bergabung. Saya ingin menyapa ada Ibu Lina Dumais di Kasar, Minahasa Utara, ada Ibu Jen Sangian di Kasar, Minahasa Utara. Terima kasih. Ada Pak Rain di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam program ini dan semua yang tentu saja sudah bergabung, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama Anda satu demi satu, begitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik pada saat ini saya ingin menyampaikan topik kita yang berkaitan dengan mengapa harus sound doctrine. Sebentar, saya akan mengkoneksikan. Kelihatan ada kesulitan mengkoneksikan ya. Sebentar, saya koneksikan dulu. Saya akan buka dulu dalam sistem preference-nya, security, kemudian privacy. Kok belum tersambung ya? Tersambung rupanya. Belum tersambung. Sebentar ya. Apa dia belum tersambung? Oh, screen recording. Saya coba lagi sebentar ya.
Saya coba lagi security-nya, screen recording. Iya. Oh, rupanya ini Google Chrome-nya belum tersambung. Tadi dia mengalami kesulitan untuk melakukan share. Coba saya coba sekarang lagi. Iya. Iya, sekarang dia sudah muncul. Oke, baik. Terima kasih kembali lagi Anda yang sudah bersama-sama. Saya tampilkan dulu komentar-komentar. Ada Pak Rain di Surabaya. Selamat malam dari Sydney. Ada Ibu Jane Sangian dari Kasar. Terima kasih, ini teman saya yang ada di Kasar. Ini Ibu Dr. Jane Sangian. Kemudian ada Ibu Lina, rupanya ada di Maumbi. Ibu Lina ini dia sibuk kerja ini, sementara ada di rest area. Kesempatan break dia menonton. Kemudian ada Pak Prem di Bali. Terima kasih Pak Prem ya. Terima kasih untuk Anda. Tadi saya rupanya belum terkoneksi untuk melakukan share sehingga sempat ada blank di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus sound doctrine? Saya berulang-ulang menyampaikan istilah sound doctrine. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, istilah sound doctrine ini bukan istilahnya Wanda Dumais, bukan. Istilah ini muncul dari dalam Alkitab. Paulus adalah orang yang menyampaikan istilah sound doctrine ini bukan hanya dalam satu ayat, tetapi di dalam 8 ayat di dalam Alkitab. Ya. Jadi ada ayat-ayatnya di sini. Saya tuliskan ayat-ayat di sini, Anda bisa mengeceknya sendiri. 1 Timotius 1 ayat 10, 1 Timotius 4 ayat 6, 2 Timotius 4 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 13, kemudian Titus 1 ayat 9, Titus 2 ayat 1, kemudian ya itu ayat-ayatnya yang ada 8 ayat. Jadi kalau Anda melihat di dalam Alkitab, bahasa Indonesia menulis sound doctrine ini sebagai ajaran sehat. Jadi ajaran sehat itu bukan miliknya Wanda Dumais. Ajaran sehat itu atau sound doctrine itu bersumber dari Alkitab. Dan saya meneruskan ajaran sehat tersebut. Saya memberitakan ajaran sehat tersebut karena ajaran sehat tersebut dituliskan di dalam Alkitab oleh Rasul Paulus sebanyak 8 kali di dalam Perjanjian Baru. Istilah-istilah yang digunakan adalah pertama sekali lagi sound doctrine. Sound doctrine artinya ajaran sehat. Atau dalam bahasa asli Alkitab, dari bahasa Yunani, kalau engkau membuka Textus Receptus, Alkitab bahasa asli di dalam Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, istilah itu berkata te didaskalia, te higiainose. Jadi ada kata didaskalia, itu artinya mengajar. Itu artinya ajaran. Lalu ada kata higiainose, saudara mengenal kata ini populer sekali, higienis. Atau tanpa kuman, tanpa bakteri, sehat, tanpa error, tidak terkontaminasi, tidak berkompromi. Berarti ajaran yang sehat itu, atau sound doctrine, atau didaskalia higiainose itu
adalah pengajaran-pengajaran yang perlu diajarkan, yang bersumber dari Alkitab, pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang tanpa error, pengajaran-pengajaran yang tidak terkontaminasi, pengajaran-pengajaran yang tidak berkompromi. Nah, saudara, ini sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Alkitab kepada orang-orang percaya yang mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang benar tanpa salah dan tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah. Saya ingin mengambil satu ayat di dalam Titus 1 ayat 9. Kita bisa melihat ayat ini bersama-sama. Titus 1 ayat 9 berkata, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan apa di sini? Ajaran yang sehat. Sound doctrine atau didaskalia higienose, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Kembali lagi, berdasarkan sound doctrine, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, dalam bahasa aslinya berkata seperti ini. Antechomenon tou kata ten didacen pistologo hinadunatos hekai parakalein en te didaskalia te higienose kai tous antilegontas elekcein. Oke. Pak Wanda, perlu nggak kita membaca dalam bahasa asli? Ya perlu. Saya mengajarkan bahasa asli ini di sekolah kami. Di Eleos Theological School. Bisa tanya kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Semua mereka mempunyai kecakapan membaca dan mengartikan bahasa Yunani. Mengapa? Karena bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh Alkitab Perjanjian Baru supaya kita mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kan tadi sound doctrine itu artinya ajaran yang sehat. Didaskalia berarti dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, maka hamba Tuhan itu memberikan pengajaran. Wanda Dumais tidak memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hamba Tuhan tidak memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah ada, yang kita beritakan adalah ajaran-ajaran firman Tuhan. Ajaran itu harus di hermeneutik, harus di eksegesis. Jadi seorang hamba Tuhan itu tidak boleh malas. Seorang hamba Tuhan itu harus mengerti bagaimana cara melakukan eksegesis ayat sehingga menghasilkan tafsiran-tafsiran yang sehat. Kalau hamba Tuhan pemalas, ya tafsirannya itu ngawur, saudara. Anda bisa cek kata-kata saya, dengarkan, sekali lagi saya bilang, itu khotbah-khotbah pendeta yang sekarang ini kan mumpung zaman COVID, mereka muncul di di siaran langsung di sosial media. Dengarkan khotbah-khotbah mereka. Apakah khotbah mereka mengandung ajaran yang sehat,
Itu pertanyaan. Atau mereka cuma membual saja di depan mimbar begitu ya. Supaya eksis di depan sosial media. Atau supaya eksis sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi Alkitab katakan seharusnya setiap firman Tuhan dieksegesis untuk menghasilkan tafsiran yang baik sehingga kita mengajar. Jadi kalau jadi orang Kristen itu kita belajar, saudara. Cari gereja yang punya kurikulum yang baik untuk pengajarannya. Kalau engkau hanya bergereja karena faktor keturunan, kebiasaan, saya garansi engkau bertahun-tahun di tempat itu, engkau tidak pernah mengetahui apa ajaran yang benar itu. Cek kata-kata saya. Sudah berapa lama engkau ada di gereja itu? Di denominasi itu? Hari Minggu engkau dengar apa yang diajarkan oleh pendetamu? Apakah kata-katanya adalah mengajar atau kata-katanya itu adalah kata-kata yang kosong? Tidak ada ajaran yang keluar dari apa yang dia sampaikan. Apakah firman Tuhan harus ditafsir, Pak Wanda? Ya harus. Saya bukan Tuhan. Saya bukan pemilik firman Tuhan. Saya harus menafsirkan dengan tepat kata-kata Tuhan itu supaya saya bisa membawa maksud Tuhan dengan tepat kepada jemaat Tuhan atau orang-orang yang akan saya ajar. Jadi ada unsur mengajar, ada hermeneutics dan eksegesis di sana. Nanti saya jelaskan. Lalu ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran yang sehat. Yang tanpa kuman, yang tanpa bakteri, tanpa error, yang tidak terkontaminasi, yang tidak berkompromi. Apa artinya sih eksegesis itu, Pak Wanda? Eksegesis itu adalah menarik keluar arti dari ayat-ayat Alkitab. Lawannya itu adalah eisegesis. Kalau eisegesis itu memasukkan ke dalam. Kalau eksegesis itu menarik keluar. Jadi maksud-maksud Allah yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya harus dijelaskan kepada jemaatnya. Di dalam eksegesis itu yang pertama kali adalah melakukan penafsiran arti secara literal. Secara literal. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Saya cari dulu satu di sini. Dalam Kejadian 26 ayat 12. Ini contoh saja ini. Ini kalau hamba-hamba Tuhan yang pemalas, mereka hanya mengajar sesuka hati mereka. Mereka menafsirkan ayat itu secara alegoris. Lihat ya. Ini ayat ini saya sudah dengar pada waktu saya masih kecil. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Dan sampai hari ini ayat ini masih ditafsirkan secara alegoris. Kalangan yang banyak sekali menafsirkan alegoris ayat ini adalah kelompok Pantekosta. Langsung saja saya bilang, oh jangan disebut dong Pak Wanda namanya. Ya, kenapa? Emang begitu. Memang mereka melakukan tafsiran ayat secara alegoris. Kejadian 26 ayat 12
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Pertama kali saya mendengar ayat ini waktu saya masih kecil, itu ayat ini di eksegesis oleh seorang pendeta Pentakosta, dan sampai hari ini tafsiran mereka tidak pernah berubah, bahwa menabur di sini ditafsirkan menabur uang. Jadi ayat ini ditarik, dibawa ke dalam gereja untuk mendorong jemaat supaya memberikan uang banyak di dalam gereja. Terus terang, saudara. Coba cek, tanya kepada pendeta-pendeta Pentakosta mengenai ayat ini. Jadi kalau engkau katanya mau diberkati, maka engkau harus menabur. Menabur itu maksudnya memberi uang kepada gereja katanya. Lalu engkau bisa mendapat hasil 100 kali lipat. Ini tafsiran paling gila yang pernah saya dengar. Kenapa? Karena ini 100 kali lipat ini adalah money games. Money games ini. Tahu itu money games? Ya. Anda memberi $100. Kalau dalam Australia pakai dolar kan. Memberi $100 dalam gereja. Maka Anda akan diberkati 100 kali lipat. Berapa itu? Tambah aja nolnya, 100 ditambah 2. Jadi kalau saya memberi $100, maka saya akan menerima 10.000. Gampang banget begitu orang Kristen menjadi kaya. Ayat ini di-abuse habis-habisan. Karena tidak mengerti prinsip mengajar dengan ajaran yang sehat. Tadi saya bilang harusnya melakukan eksegesis, menarik ayat itu, arti ayat itu keluar. Bukan memasukkan pikiranmu ke dalam, melakukan eisegesis. Lihat ini, eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu X out, gitu ya. Atau exegestai, to lead out. Jadi kalau kita melakukan, makanya ini perlu belajar, saudara. Di kelas kami saya ajarkan ini. Melakukan eksegesis secara literal. Lalu melakukan eksegesis dengan metode tekstual criticism. Lalu menggunakan gramatikal. Seperti apa gramatikalnya? Tata bahasa. Historical and cultural background. Jadi ada ilmunya. Sintaktikal. Sintaksisnya bagaimana? Genrenya apa? Ini contoh. Nah, kalau engkau mendengar ajaran tentang taburan ini yang dikaitkan dengan uang, maka engkau memahami bahwa tabur itu adalah menabur uang. Padahal ini kan simple, Ishak menabur di situ. Di tanah itu menabur benih. Harus dilihat konteksnya dengan benar ini. Dia diberkati Tuhan. Memang betul dia mendapatkan hasil dalam taburannya. Sebagai seorang petani. Tidak boleh ayat ini ditarik secara habis-habisan untuk apa itu? Mengeruk keuangan jemaat. Oh, kalau engkau menabur, tabur berapa mendapat 100 kali lipat. Kalau engkau rajin menabur, engkau akan diberkati Tuhan. Begitu prinsip menaburnya. Yang dimaksud menabur itu menabur di dalam gereja. Ini kan beda di sini, menabur benih. Menabur benih di ladang.
ditafsirkan sebagai menabur. Menabur ditafsirkan sebagai menabur uang. Dari mana konteks itu muncul? Menabur uang di gereja. Begitu ya. Dari mana? Tanya kepada orang-orang Pentakosta ini, ayat ini. Karena tidak mengerti prinsip bagaimana menghasilkan ajaran-ajaran yang sehat. Karena itu saudara, kalau tidak mengerti prinsip ajaran yang sehat, makanya khotbah-khotbahnya itu melenceng. Ini 10 topik khotbah yang melenceng saya tuliskan. Khotbah tentang motivasi. Coba lihat khotbah-khotbahnya. Orang-orang yang berkhotbah, dengarkan mereka khotbah di Facebook. Kan sekarang sudah rame orang siaran langsung di Facebook. Khotbahnya apa? Bagaimana supaya doamu dijawab? Bagaimana supaya engkau menjadi orang Kristen yang sukses? Fokusnya pada berkat dan kesuksesan. Bahkan saya sudah lihat orang-orang yang dia pakai gelar besar-besar, tapi ilmunya tidak sesuai. Kamu sekolah di mana? Ajaranmu ngawur begitu, kamu berani pakai gelar doktor. Berani pakai gelar master teologi. Master teologi, kalau di Australia itu master teologi itu gelar yang tinggi itu. Berarti engkau cakap sekali dalam ilmu-ilmu teologi. Jangan berani pakai master teologi. Menafsir ayat ngawur sekali. Mengajarkan humanisme. Waduh. Prinsip-prinsip humanisme dibawa ke dalam gereja. Begitu. Karena tidak mengerti apa yang akan diajarkan dalam ajaran yang sehat. Mengajarkan perubahan hidup instan. Mengajarkan filsafat dunia. Ini makanya saudara, orang yang punya gelar profesor belum tentu dia bisa membawa firman Tuhan. Jangan diundang di dalam gereja. Dia cuma bawa aja bagaimana teknik komunikasi, bagaimana cara berhasil. Tidak ada ajaran yang keluar. Firman harus dieksegesis. Makanya saya mempercayakan firman kepada orang-orang yang sederhana, yang mereka mau setia untuk mengajarkan firman Tuhan itu tanpa kompromi. Ajaran yang sehat itu harus dijaga. Sound doktrin itu harus dijaga dengan ketat, saudara. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Nanti kita bahas sebentar. Tapi sekarang kan begitu, orang kaya diundang bawa firman Tuhan. Ya, diangkat jadi pendeta, tidak mengerti apa-apa, apa yang diajarkan, ngomongnya ngawur. Bagaimana jemaatnya bisa mengerti? Begitu. Waduh, saudara, ini payah ini. Mengajarkan filsafat dunia, psikologi, ilmu pengetahuan, prinsip sekuler dibawa masuk ke dalam gereja. Membuat orang bergantung pada dirinya, bukan mengajar orang cinta Tuhan dan firman Tuhan. Itu kata-kata positif. Deklarasi iman. Wah, diajarkan tuh deklarasi iman. Makanya orang-orang seperti ini kadang-kadang mereka sekolah cepat-cepat supaya mereka mempunyai legalitas gitu, supaya orang lihat, oh, ada gelarnya dia ini. Tidak punya STH, tiba-tiba sudah ada STH. Lalu tiba-tiba sudah ada master, tiba-tiba sudah ada doktor. Nah, kamu mau apa? Sudah doktor, begitu kan? Khotbahnya hanya membangkitkan emosi, perasaan. Cuma mengentertain jemaat.
Apa? Melawak di depan mimbar. Waduh, saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Paulus bilang, sound doctrine didaskalia higiai nose. Begitu. Malah yang disampaikan khotbah-khotbah yang membangkitkan emosi, perasaan, penglihatan, dan sebagainya. Lalu khotbah yang melawan prinsip Alkitab karena malas belajar. Tidak tahu mau khotbah apa. Tidak mengerti prinsip hermeneutik yang benar. Nah ini hati-hati dengan eksegesis dan eisegesis. Jadi ayat Alkitab hanya dipakai ke dalam eisegesis, hanya dipakai untuk mendukung pikirannya. Dia sudah punya pikiran. Lalu dicari ayat-ayat. Nah saudara, sekarang saya mau bahas 4 pokok ajaran Paulus. Dalam Titus 1 ayat 9. Antechomenon. Jadi di sini ketika Paulus bilang ajaran yang sehat, pertama kepada kita orang percaya seharusnya kita sudah antechomenon. Antechomenon itu maksudnya sudah punya ajaran yang sehat, sudah diajar dalam ajaran yang sehat, sudah menjadi murid sound doctrine, dan dikatakan oleh Paulus, antechomenon itu jangan pernah melepaskan ajaran sehat itu. Sedetik pun dalam hidupmu jangan pernah lepaskan. Kemanapun engkau pergi harus antechomenon atau holding fast. Begitu. Jadi pegang erat-erat. Jangan sampai terlepas. Itu maksudnya antechomenon. Begitu. Apapun yang terjadi, kita berpegang pada ajaran yang sehat. Ini sama seperti orang naik ayunan. Seorang anak naik ayunan, papanya atau mamanya bilang, nak pegang kuat-kuat ya talinya. Jangan sampai terlepas. Kalau kamu terlepas, kamu jatuh. Nanti papa, mama akan push kamu dari belakang. Akan dorong. Didorong. Semakin keras didorong, dia semakin pegangnya kuat. Pegang kuat-kuat ya. Didorong, didorong. Jadi pegang kuat-kuat. Ketika melepaskan, bisa saja dia tergelincir. Bisa saja dia jatuh. Jadi Alkitab katakan kita berpegang kuat-kuat. Jangan pernah berpaling dari sound doctrine. Ingat kata ini. Sound doctrine. Ajaran yang sehat. Dimanapun engkau ada, engkau berpikir bahwa saya ingin mencari ajaran yang sehat. Jadi tiap kali kita duduk, ada orang yang melakukan eksegesis ayat, berkhotbah, engkau harus berpikir, saya ingin mencari ajaran yang sehat. Kalau ajaran yang disampaikan dia tidak sehat, ya jangan tinggal diam di situ, keluar saja. Bukan ajaran dari Tuhan yang disampaikan berarti kan? Begitu. Dan ini juga adalah sebuah ajaran atau ajakan kepada hamba Tuhan untuk selalu memikirkan ajaran yang
sehat. Bagaimana saya menyediakan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang betul-betul sehat. Saya bertanggung jawab untuk melakukan eksegesis. Menghasilkan penjelasan, interpretation, penafsiran ayat yang bertanggung jawab. Misalnya tadi dalam Kejadian 26 ayat 12. Atau contoh satu lagi. Dalam ini ayat yang populer misalnya. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Ini kan, jadi kalau engkau bertanggung jawab melakukan eksegesis ayat dengan benar, maka engkau akan menghasilkan ajaran-ajaran yang baik dari ajaran firman Tuhan ini. Bukan ayat-ayat itu mendukung pikiranmu, gitu. Saya kalau ada orang sampaikan tentang Maleakhi 3 ayat 10 ini, saya bilang, sebelum kamu memahami ayat tersebut, saya kasih 2 pokok kepada kamu. Maleakhi 3 ayat 10, contoh. 1, saya bilang, apa yang dimaksud dengan all tithes? Dan apa yang dimaksud dengan storehouse? Ini dulu yang diselesaikan. Ini kan ada all tithes, ya kan? Dia bilang kan seluruh persembahan persepuluhan, dan kedua rumah perbendaharaan, storehouse. Kalau engkau sudah bisa selesaikan 2 pokok ini, maka ajaranmu yang lain itu akan benar. Tapi kalau engkau tidak mengerti baru 2 pokok ini, saya mengeksegesis ayat ini ada 10 pokok yang saya eksegesis. Saya baru tampilkan 2 saja. Coba lihat 2. Tithes itu apa? Tithing itu apa? Begitu, kalau sudah mengerti tithing itu apa, baru engkau akan terbuka. Lalu storehouse itu apa? Begitu. Tapi kebanyakan saya tanya 2 hal ini pasti tidak bisa jawab. Karena apa? Tidak mengerti cara mengeksegesis ayat dengan baik. Lihat, menarik keluar arti-arti ayat, prinsip dari firman Tuhan, prinsip ajaran firman Tuhan, sehingga menghasilkan ajaran yang benar. Gitu kan? Lalu kemudian, jadi sesudah engkau memiliki ajaran yang sehat, ya, antechomenon ini pegang erat-erat. Kemudian kedua, parakalein. Tahu kata parakalein? Parakletos, ya kan? Parakletos itu penasehat, penghibur. Jadi di sini dikatakan sesudah engkau memiliki sound doctrine, maka barulah engkau bisa memberitakan sound doctrine itu, parakalein. Engkau bisa parakalein, bicara kepada orang lain. Karena engkau sudah punya ajaran yang sehat, maka sekarang engkau bisa deliver ajaran yang sehat. Begitu. Karena engkau mengerti ajaran sehat, engkau deliver ajaran yang sehat. Jadi nggak sembarangan menyampaikan firman Tuhan.
Firman Tuhan, ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau harus belajar dengan benar. Mencari tahu arti yang benar dari ajaran itu sehingga orang yang mendengar pengajaranmu semakin hari mereka menjadi semakin sehat imannya. Ajaran yang sehat menghasilkan praktek beriman yang sehat. Begitu. Kalau terbiasa dengar ajaran-ajaran yang tidak sehat, ini nih. Yang 10 ini, coba deh. Saya bilang orang yang terbiasa mendengar motivasi ke gereja itu hanya mau mendengarkan supaya dia itu didorong terus, disemangati. Ya kalau seperti ini, maka kita tidak perlu firman Tuhan itu. Motivasi kan sudah banyak. Sejak ada Facebook, orang rajin menulis kata-kata motivasi. Ya kan, coba lihat. Posting kata-kata motivasi. Begitu. Firman Tuhan itu harus diajar, bukan hanya memotivasi orang. Diajarkan supaya bisa mengubah hidup orang. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak memiliki pengetahuan menjadi memiliki pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 bilang apa? Proverb 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang menjadikan hidupnya takut akan Tuhan, maka pertama yang dia lakukan adalah membuka otaknya untuk diisi ajaran yang sehat. Amin. Ya kan? Amin, saudara. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, pertama-tama yang dia lakukan adalah membuka otaknya, membuka telinganya, membuka matanya untuk menerima pengetahuan ajaran yang sehat atau sound doctrine. Didaskalia higiainose. Ya, tapi kalau engkau datang ke tempat yang cuma mengajarkan motivasi, ya bagaimana engkau akan diajar? Bagaimana hidupmu bertumbuh? Berapa tahun engkau jadi orang Kristen? Coba cek. Sudah bisa apa? Sudah mengetahui prinsip ajaran apa? Kalau tidak tahu prinsip ajaran firman Tuhan, bagaimana bisa lakukan? Cuma diajar fokus pada berkat, pada kesuksesan. Saudara, oh Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Di Facebook ditulis, saya berdoa hari ini orang yang membaca status ini, hidupnya akan diberkati. Hidupnya akan diberi kesehatan. Ya, itu tidak ada isinya itu, konteks begitu. Orang Kristen itu orang yang diberkati. Kita tidak cari-cari berkat lagi. Tuhan memberkatimu sementara engkau tidur. Bahkan engkau tidak sadar. Tuhan memberkatimu. Ya kan? Ratapan 3 kan bilang bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Kenapa berfokus pada berkat dan kesuksesan? Motivasi, humanisme. Cari pengajaran yang benar itu. Supaya hidupmu menjadi sound, menjadi benar. Menjadi alkitabiah. Ajaran yang sehat ini dengan kata lain adalah ajaran yang alkitabiah. Ajaran yang tanpa bakteri, tidak terkontaminasi, tanpa error, tidak berkompromi. Saudara, makanya sound doctrine itu tidak mengenal kata kompromi. Hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Jadi, prinsip yang kedua tadi adalah parakalein. Saya percaya kalau engkau sudah mengetahui sound doctrine, engkau mengenal ajaran yang sehat, maka cara hidupmu
akan berubah menjadi sehat. Cara hidupmu akan berubah menjadi benar. Semakin hari menjadi semakin alkitabiah. Amin. Ya kan? Didaskalia higiainose. Jangan lupa saudara, ini dia. Didaskalia higiainose. Karena itu kalau engkau mau cari gereja, mau bergabung di satu organisasi gereja, cari gereja yang mengajarkan didaskalia higiainose. Jangan cari gereja yang jemaahnya banyak, yang gerejanya besar, yang ada AC-nya, yang pendetanya melucu-melucu. Aduh, saudara. 10 tahun Anda di situ, 20 tahun Anda di situ, seumur hidup Anda di situ, Anda tidak pernah menjadi orang Kristen yang alkitabiah, yang kuat. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal didaskalia higiainose. Ya, wong pendetanya aja nggak sekolah. Ya, ada yang sekolah juga tapi tidak mengajarkan didaskalia, bagaimana? Tidak mengajarkan didaskalia higiainose, ya bagaimana? Susah. Begitu cari, makanya kami bertekad di Bible Independent Church menyediakan sarana itu. Saya ingin setiap orang terekspos dengan didaskalia higiainose, mempunyai konsep dalam pikirannya. Tadi saya bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka engkau mempunyai kerinduan pengetahuan yang alkitabiah. Otakmu akan dibuka, belajar berpikir, belajar menganalisa, belajar mengembangkan critical analysis gitu ya. Begitu. Jadi engkau mencari firman Tuhan itu, mencari apakah ajaran yang disampaikan itu sehat. Begitu. Lalu di sini dikatakan anti legontas. Anti legontas, ini 4 pokok ini. Tadi kepindah ini. Anti legontas elekchen. Anti legontas tahu ya, anti itu berlawanan. Nah, ketika engkau memiliki sound doctrine, maka semakin banyak musuh-musuhmu. Karena sound doctrine itu bukan ajaran yang menyenangkan telinga. Sound doctrine itu adalah ajaran yang lurus, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang mengajarkan keseluruhan firman Tuhan, mengeksegesis firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan menegakkan prinsip bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Jadi firman Tuhan itu bersifat absolut. Nah, anti legontas ini adalah kalau engkau sudah tahu sound doctrine saudara, makanya banyak orang akan mau berdebat denganmu. Karena pengertian-pengertian mereka yang salah mulai dikoreksi. Ya, kita tidak mencari debat. Tapi kalau ada orang yang bertanya, ya kita harus mempertanggungjawabkan ini elekchen ini. Jadi memberikan apa? Memberikan jawaban-jawaban yang pasti atas semua pertanyaan-pertanyaan dari anti legontas ini. Itu maksudnya. Jadi secara otomatis sound doctrine ini memang berbeda. Karena perbedaan sound doctrine yang tidak mau kompromi
maka orang-orang akan mulai mempertanyakan kepercayaanmu. Jadi engkau harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita harus mampu meyakinkan para penentang-penentang. Begitu ya. Jadi sound doktrin seperti itu memang tidak gampang, saudara. Kalau engkau percaya sound doktrin, ketika engkau percaya sound doktrin, bukannya banyak orang senang kepadamu, tapi mulai dimusuhi karena terjadi perbedaan-perbedaan. Engkau berusaha menyampaikan ajaran yang benar, mereka melawan dengan sengaja ajaran-ajaran tersebut. Ya tidak masalah. Kebenaran itu tidak dipaksakan. Yang membuka hati itu adalah Tuhan. Kita mempunyai tugas untuk mendeliver kebenaran itu. Begitu. Dan siap-siap saja. Ada penentang, pemfitnah. Ada banyak sekali orang yang akan menghalang-halangi pemberitaan ajaran yang benar. Itu kan? Ajaran yang sehat. Atau didaskalia higienose. Tapi kalau engkau setia melakukan eksegesis yang benar, maka engkau akan melihat hasilnya. Orang-orang yang mendengar pengajaran sound doktrin pelan-pelan hidup mereka menjadi sehat. Amin, saudara. Saya sudah melihat orang-orang yang mendengar sound doktrin, orang-orang yang berpegang erat kepada sound doktrin, pelan-pelan mereka diubahkan dari cara hidup yang salah, dari pengajaran-pengajaran yang salah, lalu mulai berubah menjadi Alkitabiah. Hidupnya mulai menjadi Alkitabiah. Tidak terjadi dalam semalam, tentu saja. Saya sudah memberitakan sound doktrin sejak dari tahun 2000. Dan hasilnya memang tidak begitu maksimal. Artinya saya tidak melihat itu. Saya sudah menulis banyak sekali sejak tahun 2000. Memposting kebenaran-kebenaran baik di internet sebelum Facebook ada. Bagaimana itu test the water, melihat reaksi publik. Begitu. Di antara mungkin 1000 orang yang dengar, hanya mungkin 5 yang tertarik. Begitu. Karena ini bukan pemberitaan yang populer, sound doktrin bukan populer. Tapi saya belajar dari guru agung kan, Yesus. Di dalam Yohanes 6. Iya kan? Di situ ketika Yesus menyampaikan sound doktrinnya dikatakan banyak orang, murid-muridnya meninggalkan dia. Begitu. Mereka meninggalkan dia, mengundurkan diri, saudara. Jadi kalau orang mengundurkan diri mendengar pemberitaan sound doktrin dari Wanda Dumais, ya biasa saja saya. Guru saya yang agung aja yang adalah sound doktrin itu sendiri mengajar orang meninggalkan dia. Sampai dia tantang kepada 12 muridnya, kamu juga mau pergi? Murid-muridnya lihat satu sama lain. Oh, bagaimana ini? Oh, enggak guru. Murid-muridnya bilang, enggak, kami enggak akan pergi. Karena kami tidak punya lagi tempat untuk pergi. Begitu. Karena kami meyakini bahwa engkau adalah sound doktrin itu. Begitu. Pengajaran sound doktrin itu memang keras. Kerasnya bukan karena pengajaran sound doktrin itu disampaikan dengan teriak-teriak. Tidak begitu. Tapi
pengajaran sound doktrin itu memang menghancurkan hati yang keras, itu masalahnya. Karena pengajaran sound doktrin itu hendak mengubah pikiran orang. Nah, ini yang berbenturan dengan prinsip-prinsip yang sudah dipahami orang selama ini. Makanya ada di sini Paulus bilang antilegontas elekcein. Kamu siap-siap saja. Ketika kamu memberitakan sound doktrin, orang menolak sound doktrin itu. Tapi saya percaya ketika kebenaran itu disampaikan, maka Allah akan membuka hati. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dalam Roma 10, 13, 14. Dikatakan orang berseru kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru jika tidak ada yang memberitakan? Begitu. Jadi harus ada orang yang sudah antechomenon, sudah mengenal sound doktrin, tertanam di dalam sound doktrin, punya hati untuk membawa ajaran-ajaran yang benar dan sehat itu, sound doktrin itu, didaskalia higienose itu, kepada orang-orang yang belum mengerti. Maukah saudara? Malam ini saya tantang. Kalau engkau sudah mendengarkan pengajaran sound doktrin ini, mau nggak? Berani nggak engkau berkomitmen? Berani nggak engkau berjalan terus? Menyerahkan hidupmu kepada sound doktrin. Sound doktrin ini bukan Wanda Dumai, saudara, bukan. Ngapain Anda menyerahkan hidup kepada saya? Tidak, sound doktrin ini adalah pengajaran, ajaran sehat dari Yesus Kristus. Saya meneruskan. Begitu. Jadi kita menyampaikan ajaran-ajaran yang tanpa berkompromi, ajaran-ajaran yang tanpa error, ajaran-ajaran yang tanpa kesalahan, ajaran yang alkitabiah, supaya kita mengharapkan orang-orang bisa menjadi alkitabiah ketika mendengarnya. Jadi pegang dulu antechomenon. Apakah engkau masih meragukan sound doktrin? Ada orang yang sudah mendengar, tapi mereka masih berat melangkah. Karena apa? Karena ajaran sound doktrin ini tidak berkompromi. Tapi saudara, apapun yang terjadi, kita akan maju terus. Mengubahkan pikiran-pikiran orang yang belum mengenal sound doktrin, yang berada dalam zona biasa-biasa saja, zona kenyamanan. Mereka harus diekspos dengan sound doktrin. Kita harus antechomenon, baru kita bisa parakalein, menyampaikannya. Menyampaikan apa? Didaskalia higienose. Tapi ingat, ada juga penentang-penentang anti legontas. Cuma kita harus meyakinkan mereka. Meyakinkan orang yang masih ragu-ragu, yang masih takut, yang masih tidak percaya bahwa sound doktrin itu adalah pengajaran dari Tuhan yang diteruskan oleh rasul-rasul, diteruskan kepada orang yang dipercaya, dan tidak boleh putus itu buttonnya itu. Apa seperti estafet kita sampaikan itu, kita sampaikan kepada orang lain itu tongkat estafetnya. Maksudnya begitu. Jangan sampai terputus, saudara. Begitu ya, saudara ya. Ini pengantar untuk pelajaran-pelajaran sound doktrin bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti kelas sound doktrin. Kami akan membuka kembali kelas sound doktrin yang akan juga dirangkaikan dengan pelajaran bahasa Yunani, begitu. Karena ini adalah satu paket, begitu. Dan ada kelas-kelas baru yang akan kami buka juga di Eleos Theological
School, Anda tunggu tanggal mainnya, baca pengumuman-pengumuman kami, ya. Bisa bergabung di kelas-kelas tersebut. Kelas-kelas kami tidak dipungut biaya. Semata-mata saya ingin membuat orang-orang percaya hidupnya menjadi sound doctrine. Mengenal ajaran yang Alkitabiah dan menjadi orang yang Alkitabiah dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di Sydney dan di Indonesia serta di beberapa tempat, Tuhan, di Eropa, di Amerika, teman-teman kami yang menyaksikan. Saya bersyukur bisa mendeliver sound doctrine. Saya berdoa Tuhan bekerja membuka hati orang-orang yang mendengar, yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, belum mengenal, belum tahu, belum memutuskan. Dalam nama Yesus Tuhan, membuka hati mereka sehingga mereka memahami. Sama seperti Lydia, ketika Paulus beritakan, hatinya terbuka dan dia mengambil keputusan untuk mempercayai sang doktrin. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan saudara pada malam hari ini. Kembali lagi saya ingin menyapa semua yang sudah hadir malam hari ini, yang juga sudah meninggalkan jejak, komentar. Ibu Rina Siaan di Batam, terima kasih Bu Rina. Kemudian Ibu Marcella yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada Pak Rain di Surabaya, Jawa Timur. Ada Ibu Jane Sangian di Kasar, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ada Ibu Lina Dumais di Maumbi, Minahasa Utara yang sedang mobile. Ada Pak Prem di Bali, ya. Terima kasih Pak Prem. Ini juga mahasiswa kami yang setia. Kami terus mengundang untuk terus bergabung dalam kelas-kelas kami. Ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Bu Christine. Kemudian ada Ibu Renata Tangkilisan dari Amstelveen, Amsterdam. Terima kasih Bu Renata. Pagi hari di Amsterdam. Ini pagi sekali di sana. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Mike Kilapong di Hokkaido, Jepang. Terima kasih Bu Mike. Hokkaido kelihatan jamnya sama ya dengan Indonesia bagian timur, begitu ya. Dan terima kasih juga untuk sekali lagi komentar yang terakhir dari Ibu Marcella. Kepada saudara-saudara lain yang bergabung, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kecuali mereka yang bisa saya lihat yang muncul di Facebook saya. Ada Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney, Australia, di Earwood. Terima kasih Pak Ferry. Ini juga mahasiswa yang setia. Saya berharap Pak Ferry akan terus bertumbuh dan juga menjadi pemberita sound doctrine, ya, mengisi hidup dengan sound doctrine dan melayani sound doctrine. Kemudian ada Ibu Oike Abram di Balikpapan, Kalimantan Timur rupanya ya. Terima kasih Bu Oike yang sudah bersama. Dan ada komentar dari Pak Prem. Saya sudah mulai membagikan sound doctrine, memang banyak tentangan. Malah dikatakan ajaran sesat. Ya nggak apa-apa dikatakan. Ya, kalau Wanda Dumais sudah sering dikatakan ajaran sesat. Kalau mereka bilang ajaran sesat, tanya di mana sesatnya, begitu kan? Nah, di situ baru tadi anti-legontas elekchen itu muncul. Tetap semangat memberitakan ajaran sehat. Betul sekali. Maranatha blessing. Terima kasih untuk Pak Prem. Lalu ada juga Pastor Jeki di Palembang. Terima kasih Pastor Jeki yang masuk melalui melalui inbox saya di Palembang. Saya
berharap sekali di Palembang sound doctrine bisa dikembangkan di sana dan bisa menjangkau banyak orang. Sekali lagi, sound doctrine bukan miliknya Wanda Dumais. Tidak, saya tidak membawa orang untuk datang kepada saya. Tidak, saudara ya. Itu semata-mata berkumpul sesama orang sound doctrine. Bukan untuk membawa orang banyak datang kepada saya. Tidak, supaya saya menjadi orang yang hebat atau banyak uangnya. Tidak, saya mengajar orang supaya mereka mengenal sound doctrine, membagikan di komunitas mereka sehingga gerakan sound doctrine itu akan melebar banyak sehingga orang memahami, menjadi orang percaya itu bukan hanya yes no tetapi menjadi orang yang dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang sehat sehingga engkau menjadi orang Kristen yang sehat. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf bila ada nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan karena keterbatasan di dalam alat-alat dan sebagainya. Kami tidak bisa memantau semua. Kalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan lanjutan, ada nomor WhatsApp kami di situ. Anda tahu juga menjumpai kami di mana melalui Facebook yang tersedia. Nama saya Wanda Dumais, lalu ada Bible Independence Group, Bible Independent Church Group, lalu ada Sound Doctrine page, ada juga Keluarga Sakinah page, dan juga Excellent page, serta ada YouTube dengan nama Wanda Dumais, nama saya begitu ya. Anda bisa subscribe nama kami. Anda yang mendukung pelayanan kami bisa mendukung kami supaya kami membagikan secara luas, mendukung juga. Anda ingin mensupport program Rp100.000 atau ingin memberikan donasi dalam pelayanan kami untuk mendukung menyebarkan lebih luas supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang, mengutus hamba-hamba Tuhan pergi ke tempat yang jauh, dan kami tentu membutuhkan dukungan saudara untuk itu. Anda bisa menjangkau dan menghubungi kami bila Tuhan menggerakkan Anda. Share video-video kami, tulisan-tulisan kami, supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal ajaran yang sehat. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.